Halo Bung Rin, apa kabar Bung? Halo, gimana? Sehat Bung ya? Sehat. Lumayan. Oke, ini kesibukannya lagi ngapain kalau boleh tahu Bung? Sekarang lagi apa ya? Ya, apa ya? Gini-gini aja sih sebenarnya, nggak ada yang khusus. Nggak ada yang khusus sibuk Bung ya? Iya. Ya. Ini sebenarnya Bung Rindra ini nih sehari-harinya aktivitasnya ngapain sih? Soalnya kalau gue lihat-lihat tuh Bung Rindra itu kesibukannya jarang kelihatan nih di sosial media nih. Ngurusin bisnis, Fendi, terus habis itu ya paling main game aja. Main game. Iya. Ya. Nah, kalau misalkan ngomongin pendidikan nih, kabarnya Bung Rin ini nih ambil kuliah S3 gara-gara disuruh sama bokap nih katanya nih. Nah, itu gimana Bung? Ya waktu itu sekalian bikin senang beliau aja sih sebenarnya. Saya sendiri sih nggak pengen amat. Ya lagi bisa nyenengin orang tua. Ya. Terus apa nih alasan Bung Rindra ini kuliah ngambil jurusan ekonomi dan pemasaran pas waktu kuliah kalau boleh tahu? Tujuannya apa ya? Saya mungkin lumayan tertarik sama dunia marketing. Terus habis itu kelihatannya juga itu sesuatu yang dinamis dan saya lumayan tertarik lah sama dunia itu. Nah, tapi kalau menurut Bung Rindra sendiri nih pendidikan itu penting nggak sih kalau bagi Bung Rindra nih? Menurut saya penting. Sebenarnya penting dalam artian itu kelihatannya belum pernah ada sebuah cara untuk orang khususnya mungkin yang dari tingkat ekonomi yang kurang beruntung gitu ya untuk menaikkan, saya nggak tahu kata yang lebih baik untuk menaikkan derajatnya itu selain lewat pendidikan. Nah, ini ada satu nih yang gue tanyain. Kan kemarin Presiden Iran mecat wapresnya gara-gara pelesiran atau liburan mewah ke Antartika tuh. Kalau misalkan ini kejadian di Indonesia, apa kira-kira reaksi dari Bung Rin? Kayaknya ngebayangin sesuatu yang nggak mungkin kejadian bawa waktu. Jadi kayaknya sih nggak bakal kejadian sih. Saya. Susah. Ya, Kang ya. Budi soalnya. Saya duduk ya. Oke. Oke, ini kita lanjut lagi, Bung. Sekarang kita ngobrolin soal stand up nih. Bung Rin ini masih inget nggak sih job pertama stand up waktu Bung Rin baru berkarya ini? Wah, kayaknya sih stand up di mana lah? Lupa. Job pertama kayak kalau mamanya mungkin yang diinget justru stand up night pertama ya. Stand up pertama tuh di Bandung. Tahun pastinya juga udah lupa. 2012 apa ya? Terus Bung Rin pernah dapat inspirasi nggak sih pas lagi nyusun materi stand up? Inspirasi apa tuh maksudnya? Apa aja gitu, inspirasi dari mana gitu atau Pas apa? lagi nyusun? Nyusun materinya itu. Keadaan sehari-hari aja sih, kejadian sehari-hari. Gak ada yang apa ya, yang khusus gitu nggak ada. Kayaknya tiba-tiba kepikiran lagi observasi sesuatu. Masih inget nggak sih Bung uang pertama yang lo dapet dari job stand up pada waktu dulu? Uang pertama? Iya. Nggak inget. Nggak inget. Uang pertama nggak inget. Tapi kapan pertama kali dibayar? Ya dibayarnya tuh apa Metro TV. Sebelum itu pernah sih kayak di kafe tapi lupa. Nggak inget. Nah, terus apa nih titik yang pada akhirnya membuat Bung Rindra sendiri nih yakin kalau Bung Rindra itu tuh bisa menjadi seorang komika dan menghibur banyak orang? Nah, saya tuh bukan komika, saya nggak pernah. Oh iya. Nggak pernah, maksudnya nggak dari dulu sampai sekarang begitu aja memandang saya sebagai terlibat di stand up comedy gitu ya. Nggak pernah ada memandang apa, oh nih ternyata aku stand up comedian gitu, nggak pernah. Cuman mungkin karena saya suka gaya bercandanya kebetulan sama kayak di panggung aja gitu. Jadi saya sendiri sih juga nggak pernah memandang saya itu adalah stand up comedian. Cuman ya kebetulan ternyata dunianya dan lingkungannya tuh yang mendorong saya ke sana lah. Karena ada pasarnya, terus ada tuntutannya, terus habis itu ternyata saya lumayan menikmati, ya udah saya jalanin aja. Bung Rin ini kan juga membuat sebuah kementerian yang nggak resmi tuh, yaitu Kementerian Kegelapan. Nah,
Gimana sih awal mulanya Bung Rin bisa kepikiran membuat suatu kementerian yang berbeda dan absurd dari yang lain? Pemerintah, karena saya yakin waktu itu Prabowo Gibran pasti menang. Itu nggak mungkin kalah waktu itu. Waktu Gibran ngumumin dia jadi wakil presidennya itu saya yakin betul dia udah pasti menang. Jadi bikin deh kementerian itu. Nah, terus video-video dan postingan Bung Rin yang ada di Kementerian Kegelapan itu kan selalu up to date dengan fenomena sosial dan politik yang sedang terjadi gitu kan ya. Apakah Bung Rin ini memang sangat peka dengan kondisi sosial dan politik yang terjadi hampir setiap hari, atau Bung Rindra ini sebatas ngelihat dari sosial media aja? Ya ada, mungkin tentunya ada ketertarikan ya. Dan kebetulan saya dibantu sama 2 staf sus yang yang lebih punya waktu untuk melek lah untuk ini seperti apa, untuk keadaan-keadaan seperti itu. Dan saya merasa terbantu juga sama mereka. Karena kalau mereka saya pribadi itu ya banyak kesibukan lain. Jadi memang akhirnya saya merasa sangat terbantu sih sama 2 staf sus saya itu. Nah, materi stand up-nya Bung Rin ini kadang-kadang suka dark gitu. Apakah Bung Rin pernah dapat hujatan atau ancaman gara-gara melontarkan dark jokes ketika sedang melakukan stand up tuh? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Iya. Aman-aman aja berarti Bung ya? Aman aja, nggak pernah. Nah, ini dalam rangka menyambut 100 tahun Piala Dunia FIFA nih, orang dalam FIFA nih punya usulan Bung, dimana untuk pagelaran Piala Dunia 2030 nanti jatah atau kuota pesertanya ditambah nih dari 48 negara menjadi 64 negara. Tapi usulan ini nih sepertinya khusus edisi 2030 saja nih Bung, karena memperingati 100 tahun Piala Dunia FIFA. Apa nih pendapat Bung Rin soal hal ini Bung? Saya sih setuju ya, makin banyak yang bisa ditonton jadinya. Saya menikmati aja sih kalau mamanya lebih banyak pertandingan. Nggak ada ini sih, nggak ada harapan khusus Indonesia masuk Piala Dunia juga nggak ada. Ini lebih banyak tontonan aja. Siapa tahu jadwalnya bisa lebih siang, lebih enak. Kita keluar nih ya. Oke. Sembari jalan, kita ngobrolin hal yang lain nih Bung ya. Ini kabarnya Bung Rin juga suka banget nih sama dunia perjepangan nih. Oh lumayan. Apa aja tuh yang disukai dari Bung Rin dari dunia perjepangan tuh? Anime, video game, Ya. umum lah. Oke, ini Bung Rin punya usaha bar tuh. Tepatnya sekarang di daerah Fatmawati, terus Blok M sama Setiabudi Bung ya? Gajah Kuning. Nah, ini udah sejak kapan nih Bung Rin buka usaha bar ini, dan awal pendiriannya ceritanya gimana Bung? Ini udah berapa ya? 6 tahun. Tahun ke-6 awalnya ya karena suka nongkrong di sini aja, terus ngobrol sama yang waktu itu yang foundernya. Iya. Udah tuh, jadi foundernya tuh lumayan kesulitan inilah, kesulitan cari tamu. Waktu itu aku nawarin aja, gimana kalau kerja sama. Habis itu ya dikasih kesempatan kerja sama, ya udah sampai sekarang jadi begini. Dan kabarnya Bung Rin juga punya usaha travel tuh. Sampai travelnya Bung Rindra ini kabarnya sampai terkena kasus tuh. Itu gimana sih Bung ceritanya? Kok bisa sampai kena kasus gitu Bung? Kasus apaan? Katanya apa, penipuan atau apa lagi tuh? Kalau nggak salah gitu. Kayaknya nggak ada. Penipuan apa? Ya nggak ada ya. Iya, nggak ada kasus apa sih? Paling mungkin apa waktu itu ya? Mungkin ada kesalahpahaman itu paling. Oh iya. Mungkin waktu itu yang ngurus bukan saya. Oh jadi kesalahpahaman Bung ya? Kayaknya sih begitu ya. Terakhir kali dapat info dari yang penanggung jawab waktu itu tuh udah beres. Udah waktu itu kayaknya kelihatannya masalah visa deh. Waktu itu jadi visanya tuh mepet, ada beberapa yang keluar, ada beberapa yang enggak. Dan kalau memang udah ada di peraturan kami itu memang kalau mamanya visa nggak keluar itu bukan tanggung jawab kami lagi. Dan ini terakhir nih Bung, jika Bung Rindra misalnya ditawari untuk masuk ke dalam pemerintahan sekarang, kira-kira Bung Rin bersedia atau menolak tuh Bung? Bersedia, seperti di Menteri Kegelapan. Oh iya. Ya. Oke Bung Rin, makasih sebelumnya udah berbincang-bincang nih dengan kita kesempatan ya. Semoga sukses Bung ya atas usahanya nih Bung ya. Sama-sama.